pemimpin tertinggi dunia ke-8, yaitu Lucifer. Yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau dihitung itu triliun. Diciptakanlah malaikat yang terkuat, yang pertama, yang bernama Mikael. Siapa saudara? Nah, jenderalnya tuh Mana Sorgawi. Yehezkiel pasal 13. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu, dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu, dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu dikenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat, dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir. Dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu, dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh, dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu, dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya, dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem, dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hukuman terhadap nabiah-nabiah palsu. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu, yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan, yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan, dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku, dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku, hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati, dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup, dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu, dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu, dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu.
dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang Aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu, dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Diciptakanlah malaikat yang terkuat yang pertama, yang bernama Mikael. Siapa saudara? Nah, jenderalnya Tuhan. Yang kedua adalah Gabriel. Gabriel, penghulu para malaikat. Nah, yang ketiga diciptakan dengan badai nyala api. Dengan apa, saudara? Dengan badai nyala api, suara cahaya. Nah, mari kita buka dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikatnya ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi apa, saudara? Badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala apa? Api. Jadi Lucifer diciptakan dahsyat, saudara, dengan nyala badai apa? Api. Jadilah Lucifer. Suara cahaya. Makanya ada kepercayaan setan tercipta dari unsur api. Jelas? Jelas? Nah, ayatnya ada di mana? Ini. Ingat, plan-plannya dari apa? Badai dan nyala apa? Api. Tercipta Lucifer. Nah, Lucifer diciptakan lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi semua malaikat yang lain. Bayangkan, dari badai nyala apa? Api, keluarlah suara cahaya, Lucifer. Nah, dan Lucifer ini membawai sepertiga malaikat Tuhan. Dan Lucifer adalah pemimpin pujian penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer sangat dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, secara otomatis Lucifer banyak tahu rahasia tentang Tuhan. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 80%. Jaga-jaga murid murtad disikat. Jadi ingat, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi apa? Ibaratnya pecah kongsi. Nah, karena tahu banyak rahasia. Nah, tapi kan Tuhan tidak akan memberikan rahasianya 100%. Maksimal 80%. Nah, 20% itu adalah ilmu pamungkas. Nah, terjadilah pemberontakan di surga. Lucifer merencanakan apa, saudara? Dan ingin menjadi Tuhan, merencanakan mengkudeta melawan Tuhan. Yang berpihak pada Tuhan 2/3, yang melawan Tuhan 1/3. Ingat, malaikat dari badai nyala api. Nah, dosa yang pertama kali terjadi bukan di bumi, tapi di surga. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Bumi dikuasai kegelapan. Nah, itu ada di ayat mana? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ingat, gelap gulita itu darkness, kegelapan. Ini bisa tentang kejatuhan apa? Lucifer. Dikatakan itu seperti kacau balau. Nah, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Nah,
Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat kecewa. Di dalam hidup ini yang paling menyedihkan kalau kita dikecewakan orang yang terdekat dengan kita, orang yang paling kita sayangi. Betul? Betul? Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu teman untuk ngobrol. Kalau saudara anak SMA, minimal punya teman tuh SMP. Betul? Betul? Kalau saudara dosen, minimal temennya mahasiswa. Tidak mungkin profesor, doktor, kaburator, botak bocor temennya anak TK. Tidak mungkin, betul? Nah, Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia. Maka diciptakanlah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Ingat apa saudara? Segambar, serupa. Kenapa? Karena Lucifer itu dari badai nyala api. Manusia dari debu dan dibentuk Tuhan sendiri. Segambar, serupa. Dan Tuhan berfirman, diciptakanlah Adam dan diciptakanlah Hawa. Beranak cuculah, kuasai bumi. Beranak cuculah dan apa saudara? Kuasai bumi. Artinya penguasa dunia itu dulunya adalah Adam. Karena apa? Beranak cuculah, kuasai apa? Bumi. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Seorang direktur kalau dipecat diganti yang baru, otomatis jengkel sama yang ganti. Betul? Betul? Dulunya Lucifer malaikat yang paling tinggi derajatnya menjadi malaikat yang paling rendah, malaikat kegelapan. Dulunya malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat musuhnya Tuhan. Dulunya malaikat yang sangat disayang menjadi musuhnya Tuhan. Dia marah. Siapa yang ganti dia? Yang ganti dia manusia. Itulah alasannya kenapa setan menggoda manusia. Tidak ada setan goda kambing, betul? Selalu manusia terus yang digoda. Nah, di antara semua binatang di darat yang cerdik adalah ular, maka dipakailah ular. Nah, iblis berkata, kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan yang jadi penguasa dunia ganti Lucifer. Maka penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah iblis. Kenapa? Karena Adam berhasil digoda oleh Lucifer. Jelas? Dan suatu kebanggaan bagi Lucifer bisa menjatuhkan manusia. Hewan yang pertama kali dipakai menjadi lambangnya dia di dunia, yaitu ular. Makanya semua ritual okultisme, mistik, kuasa gelap, seluruh dunia, semua aliran itu selalu ular. Kenapa ular? Karena binatang yang berhasil dipakai Lucifer untuk menjatuhkan manusia, penguasa dunia. Itu suatu kebanggaan. Jelas saudara? Makanya kalau ritual-ritual kuasa gelap selalu semua berhubungan dengan ular. Dan ular yang lebih gede lagi naga. Ular sama naga bedanya apa? Kalau naga itu ular paling tua. Jelas? Kalau ular itu masih ular belum tua. Ular paling tua itu naga. Nah, karena berhasil menjatuh. Ingat, seorang penipu
pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu, betul? Nah, betul? Nah, karena berhasil menipu dengan cara pakai ular, maka kebanggaan iblis di seluruh dunia, dia pakai apa? Lambang apa? Ular. Jelas? Itu lambang bagaimana dia berhasil menjatuhkan manusia. Nah, saudara, yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ini yang protes manusia. Karena waktu seminar yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Manusia diberi kesempatan pengampunan, setan tidak. Kenapa? Iblis mengkudeta Tuhan, merencanakan keinginan melawan mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan, tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup, betul? Pembunuhan tidak berencana itu ada keringanan, betul? Apalagi bunuh orang gila, bebas, karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Nah, ingat ya, kenapa Allah perlu menjadi manusia? Karena tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Jelas? Tidak ada yang lebih mulia. Makanya Yesus datang ke dalam dunia bukan menebus iblis, karena iblis sudah tidak diampuni. Jelas tidak? Yang masih ada kesempatan untuk diampuni, diselamatkan adalah manusia. Tetapi untuk menyelamatkan manusia harus yang lebih mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Karena apa? Sang penciptanya sendiri. Maka itulah perlunya Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Jelas? Jelas? Nah, untuk apa Allah datang ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan kita, untuk dipulihkan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita memanggil Allah sebagai Bapa dan posisi kembali ke semula. Segambar serupa dengan Tuhan, karakter Tuhan ada. Maka waktu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Allah ada dalam diri kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Nah, Yesus datang ke dalam dunia supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, kembali ke posisi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ingat, di atas iblis. Mana sorgawi?